Sobat Spentri. Cynthia di sini dan kamu lagi dengerin Tripod Spentri Podcast dengan edisi spesial Halloween with Tripod dengan tema Horror Experience. Nah, sobat-sobat Spentri, hari ini kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman mistis dari teman-teman kita. Karena seperti yang kita ketahui, pada akhir Oktober kita sering merayakan Halloween. Jadi siapkan diri kalian untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman mistis yang pastinya mengerikan dan membuat bulu kuduk kalian merinding. Tanpa basa-basi, kita langsung saja mendengarkan cerita dari narasumber pertama kita. Di samping aku udah ada narasumber pertama yakni Wiwi yang akan menceritakan hal mistisnya. Nah Wi, kamu kan sebagai salah satu narasumber podcast kali ini, apa sih pengalaman yang akan kamu ceritakan dan bagaimana awal dari kejadian horor kamu? Oke, ini tuh bermula dari pada saat aku ujian sekolah SD, itu sekitar antara bulan Mei atau bulan Juni. Itu pada saat itu aku lupa hari apa, tapi itu aku lagi ujian yang mata pelajarannya tuh IPS dan matematika. Itu kan pasti sulit banget ya. Jadi aku ngerasa capek banget hari itu. Belum lagi di esoknya aku ada ujian itu mata pelajarannya PPKN. Jadi sehabis ujian MTK aku pulang dari sekolah, aku di rumah dan aku langsung belajar PPKN. Disclaimer, pada saat itu aku emang sendirian di rumah. Jadi aku sekolahnya itu di kampung aku di Buleleng. Jadi benar-benar sendirian karena keluargaku itu ibuku di Bengkulu, ayahku ada di Kepri dan kakak sama adikku ada di Denpasar. Jadi di kampung itu benar-benar sendirian. Nah, pada saat itu aku setelah selesai dari belajar PPKN, aku capek banget tuh. Jadi aku tidur sekitar jam 7 malam dan kebangun karena dengar kayak suara ayam berkokok yang kenceng banget. Aku bangun dalam posisi badan udah kaku, gak bisa teriak, gak bisa bernafas, bahkan mau buka mata pun susah banget. Dan ternyata aku bangun itu udah posisinya terlentang. Jadi kayak gini lah. Nah, di sana aku kayak diliatin sama satu sosok karena posisinya jadi dari kamar aku itu di sebelah sininya tuh pintu, terus di sininya kamar tidur dan di sininya tuh ada jendela. Jadi aku tidurnya tuh menghadapnya ke jendela. Jadi kayak dari baru buka gitu langsung ada kasur dan aku tidurnya ngadap ke jendela. Jadi posisinya aku tidur terlentang dan aku menghadap ke jendela. Di jendela itu ada satu sosok yang sosoknya itu beneran mirip aku banget. Kayak 100% mirip aku, cuman bedanya tuh kayak rambutnya digerai. Tahu gak sih? Kamu tahu Puyang kan? Tahu. Nah, jadi dia itu sosoknya tuh cuma kepalanya aja, terus mukanya tuh mirip aku, kepalanya rambutnya digerai. Jadi posisinya aku terlentang, rambutnya ke bawah, jadi rambutnya nutupin muka aku. Jadi aku ngelihat persis mukanya di atas aku. Dan itu beneran serem banget, sampai aku teriak beneran kenceng teriaknya. Cuman suara aku tidak terdengar oleh siapapun, karena kalian pasti tahu kan ya, ketindihan. Jadi itu ketindihan namanya. Kalian mau nafas gak bisa, kalian mau gerak gak bisa, kalian mau buka mata kalian gak bisa. Nah, jadi kayak gitu posisinya. Jadi bener-bener serem banget sih menurutku. Ada sekitar 3 menitan kayak gitu, aku gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dia ngelepas aku. Itu tuh posisinya tuh dia menindihku tuh dengan kayak badanku diikat, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Nah, 3 menit setelah itu aku dibebasin gitu kan. Aku langsung lari ke rumah bibiku. Jadi rumahku sama rumah bibiku itu berdekatan. Jadi kayak tinggal nyebrang lah istilahnya. Jadi kayak rumah di kampung gitu ya? Iya, di kampung kan biasanya gitu tuh, kayak komplek-komplekan gitu. Satu komplek tuh bisa isi berapa rumah gitu. Jadi aku gedor-gedor tuh
pintu dari rumah bibiku. Bukain dong, aku dikejar nih gitu kan. Karena posisinya aku emang dikejar. Nah, pas aku kayak gitu, dia muncul dari belakang aku sambil bisikin, kamu harus ikut aku gitu. Tapi pakai bahasa Bali halus ya. Nah, aku nggak berani noleh dong karena aku takut ngeliat wujudnya. Terus karena aku nggak noleh, dia sengaja muncul dari hadapan pintu kayak tembus gitu. Dia muncul di hadapanku, terus dia nyekek aku kayak rambutnya itu dipakai nyekek ya, rambutnya ngelilit leher aku. Dan itu beneran sakit banget, kayak gini lah gitu. Aku peragain. Nah, dari sana aku beneran kayak badanku kaku banget setelah dicekek itu, kayak bahkan hampir melayang itulah. Gimana sih kekuatan energi dari makhluk halus yang besar banget gitu energinya? Itu dia kayak gitu. Hawanya dia itu warnanya merah. Jadi serem banget. Nah, dari itu aku mau teriak nggak bisa, mau ngapa-ngapain pun nggak bisa. Aku cuma bisa diem aja, aku nutup mataku biar nggak ngeliat dia. Karena itu beneran serem banget dianya. Setelah itu dia tiba-tiba udah ngelepas gitu aja dan aku tuh jatuh ke bawah. Itu karena di rumahku itu ada tangga gitu kan. Jadi kalau mau nyambung ke rumah bibiku ada tangganya. Jadi aku jatuh di tangganya dan punggung ini tuh sakit banget rasanya. Setelah itu aku coba lagi dong gedor-gedor rumah bibiku karena aku takut kan balik ke rumah. Karena posisinya aku sendirian juga tuh. Jadi aku gedor-gedor gak ada respon sama sekali. Dan akhirnya aku memilih ke kamar aku balik lagi. Itu aku balik dengan perasaan campur aduk, gelisah. Gimana sih rasanya kalau orang udah ngeliat tuh pasti gelisah kan? Gitu. Kamu masih ingat nggak sih itu pertama kali kamu ngalamin itu tuh jam berapa? Itu mungkin sekitaran jam 2 ya. Dan selesai balik ke kamar lagi tuh jam 2:30-an. Jadi dari jam 2:30 sampai jam 4-an lah kayaknya aku nyoba lagi buat tidur sambil baca-baca mantra-mantra biar bisa tidur gitulah, kayak biasa baca doa. Sampai akhirnya aku biasa tuh bisa tidur kayak ketiduran gitu dan paginya biasa lagi beraktivitas kayak biasa. Nah, aku nggak berani nih buat bilang ke bibi aku ataupun orang tua aku atau ke siapapun itu. Karena menurutku gimana sih kayak ada rasa takut kalau aku ceritain dia bakal muncul lagi. Ngerti kan? Kayak kalau aku ceritain dia denger pasti gitu. Biasa anak-anak SD pikirannya kayak gitu. Nah, itu tuh terus berlanjut sampai sebulan penuh. Nah, jadi di sebulan itu dia benar-benar tiap hari nyamperin aku. Terus biasalah nindir aku kayak di awal, cuman bedanya dia nggak nyekek aku. Dia cuma ngeliatin dari atas. Sampai aku bawanya tuh udah kayak terbiasa gitu loh akan kehadirannya dia. Nah, sampai pada waktu itu aku kan biasa tuh kalau di kampung tuh pasti sembahyang kan. Apalagi karena ada yang kejadian itu, aku tuh sembahyangnya tuh pagi, siang, jadi sore itu aku sembahyangnya di sanggah di rumah. Kan biasa tuh sanggahnya gede. Jadi kayak sekali sembahyang tuh aku bisa pakai 25 canang. Kamu 25 canang sembahyang keliling berarti ya? Iya, di rumah bibi aku, di rumah aku, terus di pelangkiran yang di depan sama di sanggah. Nah, seperti biasa kan, aku sembahyang dulu tuh kan di dapur, terus di kamar di rumah bibi aku, di rumah aku, terus lanjut nih ke sanggah. Nah, di sanggah tuh aku posisinya udah jam 6:30-an, jadi udah sandi kaon kale gitu kan. Nah, aku seperti biasa kalau di sanggah gede itu pasti banyak itu kan kayak pelangkiran lah namanya ya. Itu aku pertama pelangkiran yang di depan, terus lanjut di pelangkiran di kemulan. Di kemulan itu kayak berisikan pelangkiran untuk leluhur-leluhur kita. Nah, entah kenapa pada saat itu dia muncul di belakang kemulannya. Jadi ini ada kemulan nih, dia kayak gini gitu. Gitu. Iya, noleh kayak gitu. Nah, aku ngeliatnya kaget dong. Kok aku mau sembahyang pun diikutin sih gitu. Aku ngeliat dia kayak gitu, dia bilang, aku bakal terus lihat kamu loh. Dia ngomongnya pakai bahasa Bali halus. Aku cuma bisa diam aja dong. Aku mau sembahyang, kalau aku ke selanjutnya aku bakal
ninggalin itunya di sana, dia bakal ngikutin aku gitu. Jadinya aku milih buat mundur ke belakang pelan-pelan sambil tetap ngeliatin dia. Karena kalau misalkan nih aku ngeliatin ke arah lain, dia bakal muncul juga di arah lain itu. Jadi biar dia stay di sana aja, mending aku mundur pelan-pelan. Nah, dari kejadian itu aku ngerasa itu beneran, aku jadi kayak ada rasa trauma gitu loh, maturan ke sanggah. Nah, ternyata kan aku nggak pernah nih ngasih tahu cerita ini tuh ke siapa-siapa. Jadi kayak aku keep sendiri lah. Aku pengen masalah ini tuh selesai sama aku dan si dianya itu. Aku nggak cerita ke siapa-siapa sampai hari US itu pun selesai. Jadi di 1 bulan tuh ada ujian praktek, ujian sekolah, dan kegiatan-kegiatan sekolah sebelum perpisahan lah, kan. Nah, akhirnya udah tuh kelulusan kan, aku balik lagi ke Denpasar, ke rumah sama kakak dan sama adik aku. Di sana aku biasa juga nih tidur kayak biasa. Di sana tuh dia udah mulai hilang gitu loh. Dia udah jarang munculin wujudnya lagi ke depanku. Sampai waktu itu kejadian lagi, dia munculin lagi ke aku, munculin wujudnya lagi di saat aku udah di Denpasar. Jadi gitu, kayak dia tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, tanpa aku tahu ternyata ayahku itu udah tahu gitu loh yang di sana. Jadi dia tuh nggak ngeganggu kamu waktu di kampung, tapi udah balik lagi dia muncul wujudnya tuh waktu kamu di Denpasar gitu ya? Iya. Karena diusir sama bapakmu gitu. Iya, jadi ayahku itu mencoba buat ngusir dia dari Kepri. Nah, dari Kepri itu ayahku tipikal orang yang ayahku tahu, cuman ayahku nggak mau bilang itu ke aku. Jadi ayahku udah tahu kalau aku dari awal udah diganggu sama si dia itu. Si dia itu tuh ternyata pengen buat aku balik lagi ke alam itu. Jadi istilahnya kayak aku punya 2 jiwa lah. Jiwa yang di bumi ini sama di dunia lain. Jadi si dianya itu pengen ngajak aku ke dunia lainnya itu. Nah, dengan itu ayahku tahu dan ayahku nggak pengen dong anaknya dibawa lagi ke dunianya itu. Maka dari itu ayahku tuh kayak mencoba buat ngusir dengan gimana sih? Ya bersemedi. Jadi ayahku itu bersemedi di Kepri, terus kayak manggil si dianya ini buat ke sanggah. Jadi ayahku itu kayak semacam nantangin lah ya namanya, nantangin si dianya ini biar dia tuh istilahnya kalah lah sama ayahku. Jadi ayahku ini emang punya istilahnya apa ya? Punya kelebihan buat ngeliat atau bisalah buat ngebantu ngusir-ngusir hal-hal jahat yang kayak gitu. Jadi itu istilahnya jahat lah ya, karena dia pengen bawa aku ke dunia dia gitu. Jadi gimana sih aku bisa ketemunya si dianya itu di sanggah, karena yaitu ayahku tadi itu manggil dia untuk datang ke sanggah. Berarti kan ini diajak nantangin nih sama bapakmu. Dia tuh wujud si dianya itu udah keadaan full badan gitu apa kayak masih setengah kepala? Oh, itu diceritainnya sama ayahku. Aku sih ngelihatnya tuh udah full ya. Dengan posisi dia melayang terus mukanya tuh bener-bener gimana sih, matanya melotot, mukanya tuh kayak mau marah, terus kakinya itu penuh dengan sayatan-sayatan yang aku nggak tahu itu dari mana. Jadi kayak ada darah-darahnya tuh keluar dari kaki-kakinya gitu. Dan itu beneran serem banget. Jadi aku bahkan kayak gini gitu. Itu first time-nya aku ngelihat hal yang kayak gituan sih. Jadi aku kayak masih speechless gitu lah lihat hal-hal yang kayak gitu. Nah, di sana ayahku kan udah posisinya udah gini nih, kayak saling nantangin gitu. Dan itu dianya kalah karena ternyata kekuatan ayahku lebih besar dari dia. Maka dari itu tuh dia kayak jarang lagi munculin wujudnya ke aku. Cuman dia tetap ngegangguin sih yang aku waktu datang ke Denpasar itu. Kan ini kejadiannya udah cukup lama ya waktu kamu SD. Pernah nggak sih kamu waktu baru-baru ini atau kapan gitu dibalik dia munculin lagi wujudnya ke hadapan kamu? Akhir-akhir ini ada, kalau nggak salah sekitaran 2 minggu lalu sih, kalau nggak salah ya.
itu dia nggak berani lagi yang namanya kayak nyakitin aku lagi lah, kayak itu kan termasuk nyakitin ya, terus datang tiba-tiba enggak. Dia tuh tipikal yang datang aja terus ngeliatin, tapi aku tetap ketindihan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu menurutku tetap serem sih. Jadi kalau di Denpasar itu posisinya aku masih sama, itu menurutku kesalahan aku sih. Jadi posisi tidurnya itu masih menghadap ke jendela, jadi dia selalu datang itu dari jendela posisinya. Jadi waktu di Denpasar itu dia kayak sekedar cuma ngeliatin gitu, dia niatnya mengganggu lah. Berarti kamu posisi tidurnya tuh ngakiin jendela gitu ya? Iya, jadi ngakiin jendela dan kepala aku tuh di pintunya gitu. Itu sih pengalaman mistis aku yang pernah aku alamin. Dan semoga jadi pelajaran juga buat sobat-sobat Spentri dimanapun kalian berada. Kalian harus tetap berhati-hatilah gitu buat kalian mau ngapain atau mau melakukan sesuatu. Alangkah baiknya kalian berdoa dulu, kayak meminta restu lah biar kalian dilancarkan, biar kalian gak diganggu. Nah, sobat-sobat Spentri, kita baru saja mendengarkan pengalaman mengerikan dari salah satu narasumber kita, yaitu Wiwi. Terima kasih Wiwi telah membagikan kisah misteri ini kepada sobat-sobat Spentri. Cerita-cerita seperti ini selalu mengingatkan kita akan sisi gelap dalam dunia yang tampaknya penuh dengan misteri. Nah, selanjutnya kita akan menelusuri cerita-cerita mistis lainnya dengan narasumber selanjutnya. This is their horror experience. Don't forget to watch next episode. Happy Halloween.